An-Nahl ayat 27. Iya. Wis ketemu. Ayat 27. Sumaya. Sebelum kita mulai mengaji pada malam hari ini, kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ayo dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaumal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina syurakaiya alladzina kuntum tusyaqquna fihim. Qala alladzina utul ilma innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin. Dirokan summa yaumal qiyamah. Summa yaumal qiyamah. Kemudian pada hari kiamat. Kemudian pada hari kiamat. Yukhzihim. Yukhzihim. Allah menghinakan mereka. Allah menghinakan mereka. Wa yaqulu. Wa yaqulu. Dan Allah berfirman. Dan Allah berfirman. Aina syurakaiya. Aina syurakaiya. Di manakah sekutu-sekutu itu? Di mana sekutu-sekutu itu? Alladzina yang. Alladzina yang. Kuntum karena membelanya kamu. Kuntum karena membelanya kamu. Tusyakuna selalu memusuhi. Tusyakuna selalu memusuhi. Fihim mereka nabi-nabi dan orang-orang yang beriman. Fihim nabi-nabi dan orang-orang yang beriman. Qala dan berkata. Qala dan berkata. Alladzina orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang. Utul ilmi. Utul ilma. Utul ilma. Diberi ilmu. Diberi ilmu. Innal khizya. Innal khizya. Sesungguhnya kehinaan. Sesungguhnya kehinaan. Al yauma pada hari. Al yauma pada hari. Wasu'a. Wasu'a. Dan azab. Dan azab. Alal kafirina. Alal kafirina. Ditimpakan kepada orang yang kafir. Ditimpakan kepada orang yang kafir. Ya. Ini adalah sebuah bentuk peringatan, yaitu yang pertama, sudah banyak peringatan kepada kita tentang adanya hari akhir, atau sebuah peringatan tentang nikmatnya ibadah. Nah, makanya di ayat ini disebutkan, yaitu kemudian pada hari kiamat Allah menghinakan mereka, dan Allah berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka nabi-nabi dan orang-orang yang beriman. Nah, ini diceritakan pada surat An-Nahl ayat 27, yaitu tentang hinanya orang-orang munafik atau hinanya orang-orang yang dulu menghinakan sahabat-sahabat, para nabi-nabi dan seorang pejuang. Dikiaskan dengan nabi, yaitu menghina orang yang berjuang. Lah, mulane lek sampean ora iso ngamal apik aja ngilokno wong sing ngamal, ya. Nah, contohnya ya ini, seperti yang dijelaskan di surat An-Nahl, yaitu orang yang menghinakan nabi. Orang yang menghinakan nabi, contoh kaum Quraisy. Ya, dulu. Yaitu ketika nabi dakwah dihinakan, menyebarkan Islam, nguruki salat lho dilokno. Mulane nek awake dhewe apa jenenge ora kepingin dihinakan di hari kiamat, ojo sampai nantang utawa ngilokno wong sing wis ngejahate. Lah contohnya apa? Siji,
ketika ana wong ngelingno apik, mbuh iku kanca, mbuh iku arek cilik, mbuh iku ustate sampean. Apa maneh iku sing babagane tentang salat, babagane tentang amal soleh, tentang ngaji, apapun iku bentuke. Aja sampe dhewe duwe rasa ngilokno. Duwe ati sing ngilokno tok iku lho. Iku wis kecatet awake dhewe wis mlebu golongane orang-orang yang menghinakan Nabi. Loh iya, terkadang Allah itu memberi kita kesadaran itu bukan hanya lewat guru, terkadang lewat sesuatu yang kecil itu juga sesuatu yang dihadirkan oleh Allah untuk memberikan kita suatu kenikmatan untuk beribadah. Contoh hal remeh, ada seorang anak kecil atau adik kelas kita yang sekarang ini di bawah kita kelasnya. Ngelingno, Mas, ayo Mas sholat Mas. Mas, ayo Mas ngaji, Mas, ayo Mas amal soleh. Terkadang kita dengan remehnya itu mengatakan, halah, koyok kowe iki opo sih? Nah, itu salah satu poin. Mulane ojo sampai nyepelekno. Nah, kasarane bahasa Jawane nyepelekno. Nah, kalau kita nanti menyepelekan hal-hal yang baik meskipun hal itu sepele. Nah, contoh kayak di surat Al-Anfal, An-Nahl ini, yaitu kita menjadi sekutu-sekutu. Apa sekutu-sekutu itu? Sekutu-sekutu itu yang dulunya ketika di zamannya baginda Nabi atau di zamannya Rasul, itu yang menyulitkan perjuangannya Rasul. Nah, dikiaskan menantang, yaitu menyulitkan. Nah, makanya kalau kita tidak bisa berbuat amal baik, minimal kita mensupport, tidak menyulitkan orang yang berbuat baik. Banyak kiasannya seseorang atau bentuk daripada menyulitkan orang yang berbuat baik. Nah, contoh satu, kita tidak taat dengan aturan pondok, itu sama dengan menyulitkan orang yang berbuat baik. Siapa yang kita sulitkan? Yaitu pertama ustadz dan pengasuh. Sama halnya kalau kita mondok, kita tidak taat aturan, itu yang susah bukan kita lagi, bukan teman-teman yang susah, tapi ustadz dan pengasuh. Sudah ditata jadwal, tapi kita enggak bergegas. Meskipun kita enggak bisa menurutin peraturan, minimal kita enggak melanggar peraturan. Yaitu banyak sekarang itu yang terjadi di era modern atau di era globalisasi ini, yaitu orang-orang yang menyulitkan tentang perjuangan agama. Soalnya apa? Dikiaskan dengan sekutu-sekutu itu yang menyulitkan perjuangannya Nabi, atau yang menghambat perjuangannya Nabi, yang dulu mengolok-olok perjuangannya Nabi. Yaitu kayak kita sekarang sudah melihat banyaknya perubahan di dunia ini. Contoh apa yang menyulitkan perjuangan agama sekarang? Apa kira-kira yang menyulitkan perjuangan agama? Contoh kecilnya yaitu di era modernisasi kayak HP. HP ini juga salah satu termasuk bisa menyulitkan tentang perjuangan agama. Di kalangan kita sendiri di pondok pesantren, ya, karena adanya HP, barang kecil seperti ini juga bisa merusak tata sistem dan tata cara orang-orang yang sudah semangat memperjuangkan agama Islam. Terkadang banyak loh Mas, di luaran sana ada seseorang ngajar ngaji atau ngajar sholat atau ngajar apapun itu yang berhubungan dengan ilmu Allah dan ilmu akhirat. Mesti hambatannya apa? Ketika sudah disampaikan, kadang anak pulang ke rumah main HP. Nah, makanya begitu bahayanya HP untuk era modern saat ini. Makanya anak pondok disuruh nggak bawa HP. HP bisa dirampas. Karena apa?
itu juga salah satu faktor menghambat ibadah tersebut. Nah, akhirnya apa? Awal mungkin meremehkan. Adanya anak bawa HP kan awal mungkin meremehkan. Oh, saya bisa teratur. Saya bisa disiplin. Tapi ketika jalannya waktu, ketika kita sudah pemegang benda tersebut, itu sudah lupa apa yang kita ucapkan di awal kata tadi. Yang awalnya anak itu disiplin, awalnya anak itu mempunyai rasa rajin dan semangat untuk sekolah, untuk ngaji, untuk taat aturan. Nah, tapi ketika memegang HP tersebut, nah, lalainya di situ. Nah, makanya salah satu termasuk faktor modern yang menghambat perjuangan, yaitu nomor 1 HP. Terus selain HP apa? Nah, selain HP apa? Asalnya orang, ya ini diingat-ingat, asalnya orang berani ataupun menghambat perjuangan Rasul itu karena di dalam hatinya itu masih tersimpan rasa ini loh saya. Masih berawal itu. Jadinya apa? Semakin di hati itu tertanam rasa ini loh aku, ini loh aku, ini loh aku dan aku. Sampai kapanpun kalau itu nggak dirubah, itu akan menjadi faktor yang paling besar yang timbul nanti. Karena apa? Kalau sudah merasa dirinya paling aku dan aku, akhirnya nggak ada Allah di dalam hatinya tersebut. Nah, nanti timbulnya di situ merasa benar sendiri. Nah, itu repot. Terkadang HP didekek ya, HP ditaruh, apa-apa ditaruh, mainan ditaruh semua. Ke warung enggak ke warung. Nah, misalkan ini digambarkan santri pondok sendiri, sudah enggak HP-an, sudah enggak ke warung, tapi ada satu lagi ujiannya di situ, yaitu merasa keakuan. Kalau di dalam hati sudah ada keangkuhan atau rasa keakuan, nah di situ nanti akan timbul rasa sifat sombong. Nah, jadi sebelum mendekati kata-kata sombong, yaitu yang awal kali bermula, yaitu rasa keangkuhan atau keakuan, merasa dirinya paling benar. Nah, ini terkadang ujiannya orang-orang yang terlalu kusuk dalam beribadah, tapi lalai akan peringatan. Ya, ini juga banyak mas faktornya. Sampean ngaji sregep, sholat sregep, ibadah sregep, tapi orang masakan danan, ya apa? Kira-kira gurune sapa? Dengar ora? Bukan ngono. Iki bahaya. Nah, makanya caranya untuk menghilangkan sifat sombong, gimana caranya? Ayo, gimana caranya menghilangkan sifat sombong? Gak apa-apa dijawab, masih salah, gak apa-apa. Cara menghilangkan sifat sombong, masa wis gede raro. Ini juga salah satu termasuk apa? Menghilangkan sifat sombong ini juga salah satu termasuk mengurangi, ya dikiaskan dengan sombong, kita mengurangi rasa kekafiran kita kepada Allah. Dijawab oh. Ya. Yaiku, wong lek gak iso ngilangi sifat sombonge, utawa angel kate ngilangi rasa keangkuhane, sampai kapanpun pangeran ora ana ning jero atine. Lho iku temenan. Orang kalau sudah gumedhe di dalam hatinya, Allah itu mesti hilang. Itu yang ditakutkan.
Makanya gimana caranya untuk menghilangkan sifat ria sombong? Wis pokoknya tetap ibadah, tetap amal soleh, meskipun secara batin kita ini belum termasuk golongan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam amal soleh. Tetap ngaji meskipun kita di dalam hati masih ada sifat ini itu. Udah gak ada lagi. Memang terlihatannya bulat. Loh kenapa mas? Mangkok koyok-koyok ngaji ku gak oleh. Ya sing gak dioleh iku kudu ngajine. Tapi apa? Duwe ati sing sombong. Lek ngaji duwe ati sing sombong, berarti guru ngaji. Kok sholat masih mempunyai hati yang sombong dan riak dan dengki? Bukan berarti sholatnya nggak boleh, tapi hatinya itu yang nggak boleh. Nah itu juga nanti berhubungan dengan kita. Kalau sudah berhubungan dengan kita, menyatu dengan jasad kita, kita mendengar perintah kebaikan sedikit pun itu angel mlebune. Contoh yang sekarang kita hadapi sekarang, kayak anak-anak ya. Sekarang di habis isya itu ada jadwal ngaji bersama di masjid. Ini salah satu contoh. Karena dari rasa sifat tadi itu tidak bisa dihilangkan, akhirnya apa? Menimbulkan meremehkan. Ya, kalau sudah meremehkan, nggak semua kan yang ngaji. Ada yang di warung, ada yang di kelayapan. Nah itu juga salah satu termasuk. Makanya di ayat selanjutnya, qala ladina, dan berkata orang-orang yang utul ilma, diberi ilmu, innal khizya, sesungguhnya kehinaan, al yauma, pada hari ini, wasu'ah, dan azab, alal kafirina, ditimpakan kepada orang-orang yang kafir. Nah, dan hari ini orang yang berilmu mengatakan, yaitu akan ada di hari pembalasan itu azab bagi orang-orang yang kafir. Ya, orang yang kafir tadi yang mana? Ya, yang tadi yang menghinakan perjuangannya Nabi, yang menghambat perjuangannya Nabi, yang mengotori, ngerusui perjuangannya Nabi. Dikiasno karo Nabi, ya wong-wong sing soleh. Mulane awake dhewe aja sampai ngerusui wong-wong sing soleh. Kalau kita boleh mengkiaskan lebih lanjut, lebih rinci, sedikit saja kita menghambat, maka kita nanti ditimpa balasan yang setimpal dengan amal-amal kita. Nah, itu benar. Makanya kalau kita beramal dengan nafsu kita sendiri, atau dengan wis pokoke aku ngene, aku ngono ya ngono. Tapi coba kita bandingkan lagi. Ketika seseorang itu beramal karena Allah, dengan rincinya amaliyah tersebut, gak nyepelekan, akhirnya apa? Kayak tadi itu, menghambat. Ya, mulanya aja sampai dadi wong sing menghambat. Contohnya menghambat ya ngono kuwi rek, Mang. Mengkane nek sampean gak iso nglakoni kewajiban pondok, ya sampean dadi sing ngurip-nguripi kewajibane pondok. Sama, kalau kita nggak bisa melakukan 100% dengan benar tentang tata cara kewajiban di agama, kita bantu agama. Gak ada manusia yang sempurna. Bisa dah kita mau apa-apa sendiri di dalam agama, tetap harus bergotong royong. Makanya sampean diurui amal soleh, sampean diurui ngaji jamaah, sampean
isu-isu ya dikongkon tangi, fungsine ya gawe kuman, gawe ngumpuk imane sampean. Nah, salat tok ora ana amale. Salat iki mek menggugurkan kewajiban. Salat iki kewajibane wong mukmin. Kuncine padha gambarane ngene. Sampean punya uang di bank, ya. Di bank kan ada uang 1 juta. Lah, sampean punya uang. Terus sampean punya ATM. Tapi sampean nggak tahu sandinya. Ya, sandi itu ibaratnya sholat. Gimana kalau nggak tahu sandinya? Apakah kita dapat uang? Nggak dapat. Sama kayak kita beramal, ya. Amal tok sampean duwe ATM akeh, tapi gak duwe iman, ya apa? Beramal banyak, tapi sholat nggak pernah, menolong orang nggak pernah. Akhirnya apa? Jadi iku man, ibaratnya sampean duwe ATM, sampean gak ngerti passwordnya. Karena amal itu ibarat angka 0, iman ibarat angka, iman ibarat angka 1. Amal saake-ake kaya angka 0,0000000. Lah iman ibarat angka 1. Lah nek imane gak ono ya padha kaya angka 0 tok, tapi amal nek wis akeh sampean kei iman 1. Ya iku dadine 1000, dadine 1 juta, dadine 1 miliar. Gambarane ngono. Wis padha dene kaya uwit ya. Amal iku ibarat apa? Godhong. Ya. Nah nek ana godhonge tok ora ana batange, ora ana akare, ya apa? Godhonge lak garing, daunnya lak kering, ya. Nah, iman dan amal itu satu kesatuan. Syariat itu sebagai akarnya. Nah, kalau saya menggambarkan itu bukan angka 1 dan 0, tapi seperti tumbuhan. Syariat itu sebagai akarnya. Terus lambang iman itu sebagai tangkainya atau batangnya. Nah, sedangkan daun itu sebagai amalnya. Sampai punya iman tapi nggak ada daunnya, gimana? Masih belum bisa mengiyupi yang di bawah. Masih belum bisa dibuat berteduh. Tapi kalau daunnya sampean rimbun, amalnya sampean rimbun, imannya sampean kokoh, siapa sih yang nggak mau berteduh di bawahnya pohonnya sampean sendiri? Lah sedangkan pohon yang berbuah itu hasil dari iman dan amalnya sampean. Mesti berbuah rasa manis. Kalau orang sudah sungguh-sungguh beriman, sudah sungguh-sungguh beribadah, tolabul ilminya sungguh-sungguh, lalu mengajar, dia bakal berbuah manis. Ibarat pohon yang berbuah manis. Mulane apa? Apapun iku, lek bentuke karo iman, karo ilmu, karo akhlak, wis to, lakonono. Mulane masih kaya amal soleh barang. Amal soleh iki kaya-kaya sepele. Kaya-kaya sing bangun ae. Kaya-kaya sing ning sawah ae. Tapi suatu saat dhek bakal oleh barokah. Barokah iku gak ngenteni mben. Saiki ya iso, meneh ya iso. Andai kata orang yang berjihad tadi itu, lah dikiaskan orang yang beramal soleh, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah itu bukan dunia surganya. Gak ada rumus ya mas. Wong berjihad ning donya itu enak gak ono rumusnya. Jadi sahabatnya Kanjeng Nabi pun di zamannya Rasulullah pun ya juga ada perang. Dulu amal solehnya amal soleh perang. Kalau gak bunuh orang kafir ya dibunuh orang. Tapi apa? Balasannya itu surga yang selama-lamanya. Allahumma amin. Nah, itu tadi. Nah, makanya di ayat ini jangan sampai kita menjadi sekutu seperti orang
munafik atau orang kafir. Nah, kayak halnya kita hindari sifat orang kafir. Kita iman meski diingatkan. Nah, ayo nyanyi bersama-sama. Kita hindari sifat orang kafir, ngomong iman tapi hati kosong. Kita hindari sifat orang kafir, ngomong iman tapi hati kosong. Bunyi diri tidak merasa, membikin rusak tidak merasa. Bunyi diri tidak merasa, membikin rusak tidak merasa. Membikin rusak tidak merasa. Nah, ini juga gambaran ya, sama Allah sudah diperingatkan. Ibarat gini Mas yo, lek uwit iku wis berbuah, wis duwe kembang, wis ana godhonge. Kalau pohon itu sudah ada daunnya, udah ada tangkainya, udah ada akarnya, sudah kokoh. Ya. Tapi hanya satu tok ujian yang harus diterpa, yaitu sifatnya orang kafir atau munafik. Ngomong iman tapi hatinya kosong. Nah, podo mending-mendingo ujiane wong-wong sing gurung paham apa-apa blas. Ujiane paling mek nggur males. Wayahe ngene paling males. Wayahe ngaji males, wayahe sembahyang males. Tapi lek ujiane wong sing duwe ilmu, terkadang di kalangan kita sendiri, iya juga perlu dihati-hati. Ngilingno tapi hatine kosong. Ngilingno kepengin golek sanjungan. Nah terus nek ngelingno wedi dikira pangeran kok wedi awake dhewe golek sanjungan, wedi awake dhewe golek rai, terus ya apa? Mosok kate gak ngelingno, ya tetep ngelingno. Karo istighfari kalem-kalem. Nah, dadi ngono. Ya. Ojo sampe gak ngelingno. Padha sifat-sifat sing kaya ngono iku mang, angkara murka kaya ngono iku mang wis gak luput saka segi hasrate menungso. Ya. Cuman awake dhewe ditingkatno maneh. Wis kaya awake dhewe ngene ngelingno kancane paling ya cek kelas-kelas arek TK. Cek kepengin arep-arep balesan. Suatu saat ketika ono ngene iku engko arek-arek kudu ngelingno aku. Nah, ngono. Tapi enggak bagi ulama. Kalau ulama seketika itu ya udah, ya itu tok. Yang udah ya udah. Udah gak dipikir. Kalau kita kan enggak, kadang ngelingno. Yuk kadang lek ngerti wong gak kena dielingno kadang jadi rasa mangkel ade. Iya kan? Iya. Mesti beda wae ulama. Ulama sing wis kenal Gusti Allah, yang sudah bermakrifat kepada Allah, hatinya bersih. Mengingatkan ya udah mengingatkan atas perintah Allah. Makanya kita belajar. Mengingatkan kebaikan yes, atas dasar perintah Allah. Ini perintahnya Allah, ya dilaksanakan. Sama Mas, kita juga beramal juga gitu. Amal soleh, gak usah golek rai, wis ora usah golek apa-apa. Golek barokah saka Gusti Allah, golek selamat. Nah, milih ndi? Sampai terkenal yang dunia apa selamat dunia akhirat? Selamat dunia akhirat. Makanya kalau sekarang kita lihat teman-teman kita atau di kalangan kita sendiri atau kita sendiri, apapun beramal masih suka dipandang, beramal yang ngenteni diobrak itu. Nah, yes, saiki nang dirubah. Ya, sampai lulus SMA toh, belajar amal soleh, ngajine yo aja koyo arek TK, ditingkatno maneh. Ya apa beramal arek TK? Ya. Lek gak dijak gak gelem gak moro. Lek gak dijak gak budal. Lha iku amali arek TK iku. Amal soleh lek gak ono koncone gak budal. Amal soleh lek gak ono kok iku jenenge perhitungan. Ya, sedangkan pangeran
Allah saja tidak pernah perhitungan kepada kita. Masa kita perhitungan terhadap beramal sesuatu? Yaitu mas gak apik. Nah, kalau udah tatak di situ ya udah cukup, hanya Allah yang tahu. Kita gak usah ikut-ikut. Nah, makanya apa? Di ayat ini sudah digambarkan ya betapa dahsyatnya ketika kita menghinakan. Ngamal elek duwe ati sing elek golek rai, padahal iku wis jelas-jelas ngamal ae yo cek ora oleh kok. Ndane ngilokno. Ya kan ngono. Ya. Semoga bermanfaat. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu